Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di hiburan lokal ya. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Saya akan membagikan sebuah judul bagaimana cara mengantisipasi tempe yang gagal ya. Ini terkadang juga sering terjadi ya, apalagi untuk pemula. Yang senior-senior juga pernah gagal karena hal tersebut tidak bisa diprediksi ya, walaupun secara ilmu memang bisa terjadi. Pertama-tama mudah-mudahan panjenengan ya tetap stay tune di channel ini ya, jangan lupa subscribe, kemudian like juga share ke rekan-rekan panjenengan yang mungkin hal ini akan bermanfaat buat rekan-rekan. Demikian. Iya, produksi tempe ini terkadang bisa bagus, bisa kurang bagus, juga bisa gagal ya. Yang senior maupun yang junior ini memang bisa terjadi ya, demikian. Jadi tidak 100% mulus itu tidak, terkadang juga sering ya 100% mulus, juga ada paling beberapa biji juga ada yang rusak ya. Lain halnya dengan ini, saudaraku, ini jadi pernah terjadi ya pada saya sendiri, gagal keseluruhan karena rendaman tidak mengeluarkan asam ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini ada salah satu penyebab, yaitu karena tidak keluarnya asam. Hal tersebut karyawan saya juga tidak tahu kalau rendaman itu tidak mengandung asam, jadi asal kerjakan saja tanpa sepengetahuan saya. Lah ini memang terjadi beberapa bulan yang lalu lah ya, pernah ya. Per 50 kg sudah diproses, kemudian sudah menjadi cetakan tempe, tinggal menunggu fermentasi tumbuhnya jamur itu. Saya tunggu-tunggu, tidak ada perubahan suhu ya, tidak ada perubahan suhu, juga tidak ada penampakan bulu-bulu jamur putih ya. Lah ini setelah 15 jam kemudian saya tunggu tambah 5 jam lagi ya, sekitar 20 jam ya. Itu ternyata cuma yang tumbuh itu cuma keringat ya, keringat dingin, kemudian agak besar-besar ya, bintikan-bintikan airnya itu memang agak besar. Kemudian di samping itu suhu tidak menunjukkan kenaikan ya, otomatis adem ya, bisa dikatakan adem atau tetap dingin seperti waktu mencetak ya. Lah ini adalah ciri-ciri kalau tempe akan gagal, tidak akan tumbuh jamur. Lah itu diantaranya setelah 15, kemudian 24 jam, 20 jam itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, perubahan suhu dan tumbuhnya jamur ya. Lah itu setelah 24 jam apa yang terjadi nanti bisa Anda simak ya. Ini bagian yang pertama, kemudian nanti akan saya sambung dengan bagian yang kedua. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa diambil ilmunya yang baik-baik saja, kemudian jenengan praktekkan ya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi ya, tidak akan terjadi kegagalan ini karena salah satu keteledoran kita terhadap kerjaan kita ya. Ini memang kesalahan saya karena saya tidak mengecek sebelumnya tenaga kita, asal kita kerjakan seperti biasanya. Lah inilah bisa diambil sisi baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong share ke rekan-rekan panjenengan biar pelajaran ini sampai ya. Biar pelajaran ini sampai ke rekan-rekan kita dan juga bermanfaat. Oke? Cekidot. Nah, bisa kita perhatikan ini memang yang tempe yang ketika kita sudah terlanjur kita proses iya, tanpa sepengetahuan kita. Ini rendaman yang tidak mengeluarkan air asam ya,
sudah terlanjur kita proses, kemudian sudah kita cetak ya, sedemikian rupa, sudah tertata rapi ya. Sebenarnya sih sayang ya tapi apa daya ya, ketika tempe kita mengalami kerusakan, mengalami gangguan sedikit ya, karena kita tidak kontrol, ini yang akan terjadi. Jadi ketika tempe ya yang kita cetak sudah melampaui batas fermentasi ya, ini seharusnya dalam 15 jam atau 20 jam itu seharusnya yang normal ini sudah ada perubahan bentuk ya, juga sudah ada perubahan suhu. Dalam 15 jam saja sudah ada perubahan suhu naik menjadi hangat ya. Juga untuk penampilan yang lainnya ini juga sudah tumbuh jamur ya, walaupun sedikit itu memang sudah tumbuh jamur. Kemudian bila kita pegang atau bila kita tekan ya, ini akan terasa agak padat ya, sudah agak menggumpal tempe tersebut. Tapi bagaimana setelah 20 jam atau setelah 24 jam lamanya semenjak kita cetak ya, tidak akan mengeluarkan jamur, bahkan suhu pun tak naik ya, tetap dingin, tetap seperti sedia kala ketika kita cetak ya. Setelah itu suhunya tetap selama 20 jam sampai 24 jam ya. Ini umur tempe saya ini sekitar 24 jam, tidak mengeluarkan suhu ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam tempe tersebut. Akhirnya bagaimana ya? Ini solusinya. Solusinya itu kita bongkar semuanya ya. Kita bongkar semuanya yang kemarin kita cetak ya. Kita cetak ini. Nah, bisa kita perhatikan lah. Ini juga plastiknya. Nah ini ya masih seperti utuh biasa, seperti ketika kita baru mencetak ya. Suhu tidak naik, dingin, kemudian keluar bintik-bintik air yang besar ya, tapi dengan suhu tetap dingin. Solusinya kita bongkar ya, kita bongkar. Untuk proses selanjutnya nanti bisa Anda saksikan di video berikutnya ya. Ini sudah kosong, ini ada beberapa, ini keseluruhan ya. Ini plastiknya juga bisa kita gunakan lagi, cuci bersih ya, cuci bersih kemudian kita keringkan di terik matahari, itu benar-benar kering ya, benar-benar kering, jadi tidak ada sisa-sisa air ya di situ, nanti akan berakibat jelek ya begitu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu, nanti akan kita sambung bagaimana caranya untuk memproses tempe yang gagal, kita bikin seperti biasanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.